Part kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mulai saja. Kebetulan di sini ada saudara dari Malaysia, namanya NRLNNSR. Entah itu apa ya kepanjangannya. Dia send sebuah IGTV nampaknya. Judul atau tajuknya ialah "Cash tak akan turun". Lepas itu dia chat macam ini. Sunan, react ini Sunan tentang bukan warga negara Malaysia yang nak ambil vaksin tapi tak jaga SOP. Ini penting bukan saja untuk rakyat Malaysia tapi bagi kesadaran untuk semua orang termasuk juga Indonesia. Kita jaga SOP kita. Minta orang jaga SOP untuk selamatkan nyawa. Betul. Orang yang sekarang berebut tangki oksigen tapi mereka bukan warga negara Malaysia langsung tak jaga SOP. Bukan semualah, maaf kalau Sunan terasa hati. Tenang, saya mau orangnya relax, tidak mudah sakit hati. Ya memang kalau mereka salah ya salah, kenapa harus dibetulkan? Betul tak? Hari ini mungkin ada Indonesia yang buat video ambil vaksin, alhamdulillah akak tuh, dan yang lain jaga SOP. Gini ya, kalau kita duduk di negara orang lain, kita harus ikuti peraturan dan aturan di sana. So, kalau misalkan suruh jaga jarak. Jadi jangan bikin malu. Biarlah bangsa apa itu yang tidak jaga SOP, asal bangsa kita Indonesia kalau duduk di negara orang lain tetap ikuti aturan di sana. Supaya kan dilihat orang itu kalau kita selalu tertib, wah orang Indonesia tertib nih, kan enak dipandang. Jadi orang itu tidak, wah orang Indonesia pasti ini tidak ikut SOP, kan nama kita buruk juga. Tapi tidak semuanya. Cuma yang mungkin dalam video saya hantar tuh agak tak erti jaga SOP. Video macam ini rasa patut diuar-uarkan untuk bagi kesadaran atas waspada buat yang masih degil. Maaf ya Sunan, kalau ya terkasar bahasa. Tidak, bahasa kamu tidak ada yang kasar, lembut bahasa kamu kok. Emosi sedikit, trauma yang kena buang kerja sebab cases tinggi, sedangkan pekerja seperti dalam video tuh elok je berhimpit, beratur rapat-rapat. Pandai lagi anak sekolah rendah, anak tadika mungkin ya, beratur. Ini orang-orang macam ini yang tidak beratur, tidak jaga SOP, nampaknya harus belajar dulu sama anak-anak tadika atau TK, taman kanak-kanak bahasa sininya. Kalau case masih tinggi, macam mana Sunan nak ziarah negara jiran? Itu dia. Semoga Sunan sekeluarga dalam lindungan Allah. Jaga diri ya Sunan. Amin, amin. Kamu juga jaga diri, stay safe. Oke, saya akan lihat videonya yang dia share untuk saya. Oke, let's play aja, 3 play. Astagfirullah. Kurang main-main ya. Itu betul di Malaysia ini. Ya Allah, peluk-pelukan macam itu. Astagfirullahaladzim. Mana SOP-nya ini? Sorry kawan-kawan ya, bukan apa-apa. Gimana case di Malaysia itu bisa turun kalau ramai macam ini coba? Sorry sekali lagi ya, di sini memang salah ini ya. Ini udah macam peluk-pelukan ini, macam apa permainan zaman-zaman dulu tahu tak? Padahal kan itu ruangannya masih luas di sana, ya kan? Tidak ada gunanya kalau pakai mask, kalau tidak ada social distancingnya macam ini, tidak ada guna. Dari satu ke satu tidak habis-habis. Tapi nampaknya di sini yang menyumbangkan kasus yang paling banyak itu dari warga luar, bukan orang tempatan. Bukan pula saya membela orang tempatan, tapi ini memang kenyataannya. Di sini yang saya lihat nampaknya ini bukan dari orang tempatan. Orang tempatan pasti takut model macam ini, tidak akan bersesat macam ini. Lebih baik orang tempatan itu cari tempat lain yang jaga SOP. Kalau macam ini mereka tidak ingin, takut juga lah. Saya pun risau. Kalau saya di keadaan macam ini, tidak ingin ambil vaksin keadaan macam ini. Lebih baik cari yang jauh, tapi aman, jaga SOP. Itu penting. Kok macam ini, ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ini aturannya macam mana di Malaysia buat pekerja asing kan?
panjang. Astagfirullah. Tiada yang good, mereka yang datang untuk walk in, vaksin tiada social distancing. Kami coba minta polis untuk bubarkan proses PPV. Ini sebab no use gagal, tapi gagal. Apa mereka tidak takut ya? Ya Allah. Petugasnya tidak ada kah? Macam polis tolong datang suruh dia orang balik lah. Oh, tidak ada polis. Bila cases naik macam ni, orang lain tak boleh kerja. Itu dia. Orang lain tak boleh kerja. Lepas tu Miti, Azmin Ali, you do something brother. You tengok macam ni perangai dia orang nak ambil vaksin. Balak kalau dia orang ni diberi kerja dekat kilang, adakah dia orang ni akan ikut SOP? Miti, do something please. Cik, tolong halau apa semua dah balik cik. Itu ada security. Saya rakyat yang kerja. Tak boleh macam ni cik. Kita semua tengah kehilangan keluarga sekarang ni. Saya tahu perasaan abang ini. Karena di sini kawan-kawan ya, jujur ya, saya tengok Malaysia aja, orang duduk di rumah itu penat. Apalagi kalian yang merasakan berbulan-bulan. Bayangkan ya, saya mengikuti dari Malaysia itu, perkembangan Malaysia, wabah itu dari awal-awal hingga sekarang. Sudah 2 bulan lebih ya, penat ya, pasti ya kan. Rakyat Malaysia itu udah luar biasa sabarnya ya kan. Macam tidak adil. Seolah-olah gini ya, si A, kelompok si A, itu jaga SOP, duduk di rumah berbulan-bulan. Sedangkan kelompok B ini degil. Ya kasusnya sampai bila-bila susah akan turun. Harusnya kedua ini, oke, yang kelompok A ini udah ikut SOP. Nah, yang kelompok B ini harus diatur. Insya Allah kasus di Malaysia itu bisa turun macam dulu. Ini kalau macam ini susah kawan-kawan ya Allah. Kasus sekarang aja terus naik loh, 21.000 di Malaysia. Di sini saya membahas tentang Malaysia. Kalau di Indonesia kalian tahu sendiri kawan-kawan ya, kasusnya tengah tinggi-tingginya. Dan di Indonesia baru di PKP atau di lockdown itu kalau tak silap baru 1 bulan. Itu orang banyak yang mengeluh. Bahkan kedai-kedai itu sudah mengulurkan bendera putih. Baru 1 bulan loh. Saya sungguh luar biasa sama orang-orang Malaysia. Sabarnya itu udah kelewatan banget. Berbulan-bulan tetap saja mereka ikut SOP. Tapi sekelompok setengahnya itu yang degil. Wajar saja si abang ini marah, emosi, kesal, campur aduk di sini. Karena beliau sudah berbulan-bulan tinggal di rumah, tapi kasusnya tidak turun-turun, bahkan terus naik. And then banyak yang kena buang kerja, tidak ada penghasilan, pendapatan. Lah ini tiba-tiba macam ini. Saya amat terkejut kan ya. Malaysia yang saya kenal itu dulu tidak macam ini. Tak ada motor ini hal kecil je. Kita besar je. Ya Allah. Orang tuh tidak punya kesadaran atau gimana ya? Cuma si abang ini yang punya kesadaran yang amat tinggi. Coba. Wajar aja dia marah, kesal. Ini di mana nih? Tadi saya suruh polis tu, minta polis baju biru tu untuk cik buatlah sesuatu, suruh dia orang balik. Saya dah cakap dah, dia orang degil. Apa gunanya korang punya siren tu? Apa gunanya cota ke apa ke? Korang punya paku tu semua gunakanlah. Tapi lepas pada tu, bila kita berhenti motor depan sikit, atas garisan kuning lah waktu tu, kan? Kita cakap, kita terus cakap kepada orang ramai tu. Lepas tu kita ambil video sikit. Okey, waktu tu yang polis tu cakap, cek yang naik motor biru tu kenapa ambil video apa tu ya? Okey. Itu motor kat garisan kuning tu. Masuk dalam sikit. Kau duk sibuk, abang polis, kau duk sibuk pasal motor aku duduk kat garisan kuning, tapi kau tak sibuk kan untuk halang yang tak ikut SOP ni.
berpuluh ribu kot orang tadi tu duduk rapat-rapat peluk macam tu. Sepanjang-panjang tu. Masya Allah. And you just duduk situ melihat. Memanglah kalau you tak sayang pun dia bukan warga negara Malaysia. Okey, sekalipun. Tapi kau tahu tak, cases dia akan akan dijumlahkan sekali dengan cases di dalam Malaysia. Dan apabila benda tersebut jadi, maknanya kita akan lockdown sampai tahun depan. Awak memang dah dapat gaji daripada kerajaan Malaysia. Kami tak dapat gaji macam tu. Tolong fikir. Dan apa cases daripada diorang tu lah yang akan spread kepada keluarga-keluarga kami, keluarga-keluarga awak. Dan awak sibuk yang motor saya duduk parking ke atas garisang kuning. Masya Allah, kau tak ada apa bahagian pemikiran yang waras. Si abangnya sampai menangis. Kenapa orang yang tak ada, yang ada kuasa tak pandai gunakan kuasa waktu sini ya? Daripada menteri sampai ke polis, sampai ke perintah beronda tu semua tak kerti gunakan kuasa. Bodohlah korang ni. Bila lagi kau dah sedar? Orang sedang mati. Bapa orang, mak orang, anak orang. Ish. Semua orang tengah mati. Gunakanlah kuasa betul-betul. Kuasa tu akan ditanya kat sana nanti. Setelah 40 menit kami datang semula. Selepas 40 minit kita tengok apa jadi ya. Masih lagi, masih. Ya Allah, masih. Ya Allah, masih aja ya. Rock dah mula jalan. Ya udah mending sih ini. Nak berkawal. Masih ni semua apa kebal ni, kebal. Oh dah tambah satu lagi radio car. Tapi semua duduk tengok. Tengok dalam tu semua. Ni semua tengok. Ni semua tengok. Tengok dalam tu. Tengok. Apabila polis buat tak tahu. Kesian orang KKM. Kesian orang KKM. Apa tak? Dia tengok daripada belakang. Okey, ini daripada belakang belakang bangunan. Tadi depan bangunan. Ya, tak ada siapa pun nak ambil peduli. Ini mendingan. Polis duduk depan je kat atas sana. Memang aku kena panggil lah depan ni. Tapi ini masih ada. Salah kena panggil pun. Bang, jarak. Baguslah bang ini. Jarak, jauh Tangan sikit. macam ni satu. Jauh sikit. Tangan macam ni. Nanti COVID tenang. Jarak bang, jarak. Jauh. Baguslah bang ini. Punya ini ya. Pemikiran. Kesadarannya tinggi lah bang ini. Bang, kakak, jarak. Jauh. Tangan kasih macam ni. Jauh. Baru betul 1 meter. Rakyat Malaysia kita tak nampak di mana bang. Panjang banget ya. Masya Allah. Gini ya, kepada saudaraku para TKI, tenaga kerja Indonesia, atau orang Indonesia yang kawin sama orang Malaysia, yang menetap di Malaysia. Gini ya, COVID ini real. COVID ini real, jangan main-main ya. Memang kita sekarang ini masih sehat, belum merasakan. Coba kalau sekarang kita merasakan ketika kita dirawat atau diwat di hospital dengan napas yang tersengah-sengah, kita pasti menyesal. Aduh, kenapa saya tidak jaga SOP ya? Kenapa saya macam ini ya? Kita merasa menyesal ketika kita merasakannya. Kalau tidak ya santai aja, relax semacam ini. Please lah ya, kalian nanti kalau pulang ke rumah, jumpa anak, sanak saudara, kalau menularkan macam mana? Berdosa. Sudah ada jelas dalilnya di situ. Please lah, sayangi nyawa kalian, sayang kesehatan kalian. Kalau kalian tidak sayangi diri kalian, tidak apa-apa. Tapi lingkungan kalian, anak kalian, adik kalian, kakak kalian,
Itu kalau kalian mau kena COVID tidak masalah, tapi lingkungan keluarga kalian itu yang dipentingkan. Apalagi sekarang hospital itu atau rumah sakit penuh. Bayangkan, penuh. Saya lihat video-videonya bukan hanya di Indonesia, tapi di Malaysia itu udah penuh semua loh, kasihan. Bukan hanya itu, kita juga harus kasihan kepada para frontliner yang berbulan-bulan tidak henti-hentinya kerja, bahkan lebih masa. Tapi kita nih kok seperti ini, ya Allah. Saya kemarin aja di situ kawan-kawan ya, ketika vaksin di dekat saya, itu pun tidak jaga SOP, berdekat-dekatan. Tapi saya menjauhkan diri, kita yang menentukan, gitu loh. Lepas itu dia juga send IGTV, ini dia chat juga, Sunan ini sambungan video semalam. Oh ada sambungannya. Oke, kita akan lihat seperti apa. Loh, tidak mementingkan diri sendiri. Dia sayang kepada rakyat Malaysia, makanya buat macam ini supaya kasusnya turun. Ini nih orang-orang macam ini, mudah-mudahan banyak kawan-kawan ya. Gini kawan-kawan ya, kita serba salah. Saya pun kemarin tuh yang di sini, saya pun ingin buat macam itu, tapi takut pula kena marah sama petugasnya. Padahal kita tujuannya baik ya, supaya kasusnya atau orang tidak tertular satu sama yang lain. Tapi petugas di sini, saya cakap di sini ya. Tapi petugas di sini macam rileks saja. Padahal itu kan areanya tuh luas kosong ya. Harusnya kan bisa tuh social distancing di tempat saya ya. Tapi kok mereka itu rileks saja. Heran. Aduh, tidak habis pikir lah kawan-kawan ya. Salut nih sama si abang ini. Dia loh rela sampai malam-malam datang lagi ke sini hanya buat macam ini supaya orang-orang yang ingin divaksin itu ikut SOP. Tapi terbalik lagi ya, kalau misalkan dipasang macam ini, kalau orangnya degil, tidak ada kesadaran diri tentang jaga SOP, ya tetap aja dilanggar, tetap aja itu tidak diaturi. Malaysia yang saya kenal itu tidak macam dulu. Malaysia dulu kawan-kawan, aduh, sampai dipuji-puji. Saya pun sampai amat-amat memuji Malaysia tentang cara menangani COVID-19 yang amat-amat luar biasa. Bahkan sampai masuk portal atau berita luar negara. Bahkan ada seorang vlogger juga memberitakan pasal Malaysia yang berhasil menangani COVID-19 itu dulu. Tapi sekarang kemungkinan di sini faktor yang menyebabkan kasus atau cases di Malaysia itu naik. Ya di dalamnya itu banyak juga orang-orang asing ya yang tidak ikut peraturan. Orang tempatan ikut peraturan sedangkan orang luarnya tidak ikut. Susah juga untuk menurunkan kasus. Di Indonesia juga banyak problemnya. Kasusnya masih tinggi. Tapi di sini saya menyoroti Malaysia. Malaysia yang saya kenal itu dulu case-nya atau kasusnya 1 bahkan 0 telur. Entah sekarang kenapa kawan-kawan ya. Malaysia yang saya ibaratnya puji-puji beda sama yang dulu. Dulu kasusnya 0 loh. Saya salut loh kawan-kawan ya. Kalau di Indonesia kasusnya nggak pernah 0 ya. Nggak pernah di bawah 10, 20, selalu ribuan. Kalau Malaysia berhasil dulu. Tapi sekarang kok heran. Ya mudah-mudahan kawan-kawan ya pemerintah sana lebih tegas lagi. Kalian semua, korang semua juga doakan untuk di Indonesia. Semoga kasusnya turun. Di Indonesia bakalan macam susah kawan-kawan ya. Bakalan turun, naik. Bakalan lama. Ya orang-orangnya adalah kalian semua sudah tahu lah kawan-kawan ya. Oke teman-temanku semuanya ya, mungkin cukup sekian video dari saya. Jaga selalu perdamaian Indonesia dan Malaysia. Kita satu rumpun, satu hati, satu Nusantara, satu Islam tentunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.